Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Apa kabar Soul People? Coba diberikan reaction, gimana kabar hari ini? Semoga hari ini semuanya sehat ya, dimanapun berada. Selamat bergabung dalam sesi SGH Webinar Series dan terima kasih untuk antusias Soul People yang telah mengikuti SGH Webinar Series hari ini, edisi Health Talk dengan topik kesehatan ginjal. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Teresia Mahwanti atau biasa dipanggil Rere dari Organization Development. Saya akan memandu sesi kali ini dan termasuk juga nanti sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Health Talk, saya ingin mengajak kembali ke Soul People untuk follow akun sosial media kita, yaitu ada di Instagram, ada di LinkedIn ya. Jadi silakan rekan-rekan untuk follow karena di dalam akun ini kita akan share people activities dan juga informasi vacancies di SGH Group. Jika rekan-rekan ingin berbagi, ingin membagikan aktivitas kita, silahkan juga untuk disebarkan ke kolega semuanya ya, ke kerabatnya. Dan jika ingin berbagi di aktivitas di departemen maupun di cabang gitu ya, silahkan sampaikan ke kami melalui rekrutmen@solkobahat.com. Dan tak lupa juga silakan mengunjungi juga website kita karena banyak sekali update informasi tentang perusahaan di sana yang perlu kita ketahui. Nah, kami juga telah memiliki HR WhatsApp account di nomor yang tertera di layar rekan-rekan. Silahkan rekan-rekan juga catat ya official account kita. Dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan terkait hal-hal seputar HR, silahkan untuk di chat. Kami akan dengan senang hati membantu dan memberikan servis kepada rekan-rekan semuanya. Nah, SGH Webinar Series ini juga akan diposting di sosial media. Sekarang kita akan coba take foto dulu ya. Untuk rekan-rekan semua, silakan diaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah saya share. Kita akan menghadirkan momen webinar ini bersama-sama. Oke, silakan. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya masih tunggu Bapak Ibu yang ingin mengaktifkan kameranya. Oke, saya capture yang pertama ya. Ini ada 4 slide. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, saya capture slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Rere bisa dilanjutkan. Terima kasih Mbak Ayu. Nah, kita ingin langsung masuk ya ke materi kali ini, tapi sebelumnya saya ingin jelaskan kembali SGH atau kali ini akan mengupas mengenai kesehatan ginjal. Nah, ginjal kita ketahui bersama adalah salah satu organ tubuh manusia yang berfungsi untuk menyaring dan membuang limbah serta racun melalui urin. Banyak orang yang kadang mengabaikan gejala sakit ginjal karena mungkin menganggap ini bukan sesuatu masalah yang serius. Nah, saya ingin memperkenalkan narasumber kita dan tentunya Sobat juga sudah melihat ya profil beliau tadi ya. Halo, Dr. Swastika Widyastuti. Dr. Tika, apa kabar? Bisa say hello dulu di sini, Dok? Oke. Dr. Tika menggunakan layar yang sama nanti dengan Primaya Hospital ya, Dok ya. Nanti di sini juga hadir juga karena sesi Health Talk kali ini bekerjasama dengan FWD, jadi ada tim FWD di sini dan juga dari Primaya Hospital Depok di sini. Oke, di sesi awal kita nanti akan mendengarkan dulu pemaparan dari Primaya Hospital Depok untuk mempresentasikan company dan juga layanannya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan Dr. Tika. Nah, kurang lebih sesi kali ini akan membahas mengenai apa fungsi ginjal, apa itu gagal ginjal, dan gangguan ginjal dapat mempengaruhi sistem apa saja sih. Dan tak lupa juga Dr. Tika
akan sharing juga mengenai tentang case yang sekarang ini sudah ramai ya, yang sedang ramai ya mengenai gagal ginjal akut ya. Nanti Dokter Tika mengupas dengan sangat jelas di sini. Oke, selanjutnya saya ingin persilahkan kepada Mbak Dela dari Primay Hospital Depok untuk share materinya. Silahkan. Terima kasih. Selamat menikmati sesi kali ini. Kameranya ada kamera. Oke, selamat siang semuanya. Salam kenal. Saya Dela dari perwakilan dari Primay Hospital Depok. Untuk screen-nya sudah terlihat? Sudah, Mbak Dela. Sudah ya. Oke. Di siang ini saya ingin cerita sedikit terkait Primay Hospital Depok. Primaya Hospital Depok telah dibuka tanggal 9 September 2022. Kami sudah dapat melayani diantaranya IGD 24 jam, rawat inap, rawat jalan, dan penjemputan ambulans. Untuk lokasinya sendiri, kami berada di Jalan Haji Dimun Raya, RT 001 RW 024, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk Primaya Depok sendiri, kami merupakan cabang ke-15 dari Primaya Hospital atau Awal Bros Group. Dengan beroperasinya Rumah Sakit Primaya Depok, kami adalah Rumah Sakit tipe C dan rencananya untuk pengembangan hingga ke Rumah Sakit tipe B. Untuk total tempat tidur yang tersedia kurang lebih 102 dengan pengembangan mencapai kurang lebih 200 tempat tidur. Untuk layanan unggulan sendiri, Primaya Depok terdiri dari Trauma Center, Mother and Child Center, dan Geriatrik. Untuk Mother and Child Center, layanan yang dapat kami berikan antara lain adalah maternal dan pediatrik. Untuk maternal sendiri, layanannya adalah ginekologi, antenatal care, keluarga berencana, pelayanan infertilitas, kelahiran normal dan beresiko tinggi, menopause, pemeriksaan USG 3D dan 4D, serta senang hamil. Untuk pediatrik sendiri kami dapat melayani neonatologi, imunisasi, penilaian tumbuh kembang anak, dan juga laktasi. Sedangkan untuk trauma center, kami memiliki tim trauma center antara lain dokter spesialis bedah, dokter spesialis bedah syaraf, dokter spesialis bedah ortopedi, dokter spesialis bedah mulut, dan juga dokter spesialis bedah urologi. Untuk trauma center pun kami juga dapat melayani kecelakaan lalu lintas dan juga kecelakaan kerja. Untuk geriatric center, tim dokter khusus geriatri antara lain dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis rehabilitasi medik, dokter spesialis kardiologi, dokter spesialis neurologi, dokter spesialis bedah ortopedi, dokter spesialis THT, dokter spesialis mata, dan juga spesialis psikiatri. Untuk rawat jalan, kami memiliki beberapa klinik, antara lain klinik umum, klinik fever, klinik gigi, klinik spesialis anak, klinik spesialis kebidanan dan kandungan, klinik spesialis penyakit dalam, klinik spesialis jantung, klinik spesialis paru, klinik spesialis THT, klinik spesialis kulit dan kelamin, klinik spesialis bedah umum, klinik spesialis bedah ortopedi, klinik spesialis bedah urologi, klinik spesialis bedah syaraf, klinik spesialis bedah
klinik spesialis bedah mulut, klinik spesialis syaraf, dan juga rehabilitasi medik. Untuk layanan COVID sendiri, kami memiliki klinik fever dengan ruangan isolasi tekanan negatif dan juga ruang intensif isolasi tekanan negatif. Untuk fasilitas sendiri, kami memiliki fasilitas 24 jam di antara lain laboratorium farmasi, radiologi bank darah, serta medical record. Untuk penunjang medisnya, kami juga memiliki X-ray, X-ray mobile, CT scan 124 slice, CT scan dengan kontras dan juga tanpa kontras, panoramik, USG 3D dan 4D, treadmill, uroflowmetry, C-arm, audiometri, endoskopi THT, spirometri, EKG, echokardiografi, CTG, Doppler, ventilator, HFNC, dan bubble CPAP. Ini merupakan layanan yang ada di kami. Untuk pengembangan juga kami memiliki beberapa pengembangan, diantaranya digestif, kardiointervensi, pengembangan hemoroid, pengembangan urologi, dan juga penambahan layanan MRI. Untuk rawat inap sendiri, kami memiliki ruang antara lain Presiden Suite dengan satu kapasitas tempat tidur, sofa bed, nakas, kursi tunggu pasien, lemari pakaian, kamar mandi pasien, toilet, TV, dispenser, kulkas, dan AC. Untuk suite sendiri, kami memiliki kapasitas 5 tempat tidur dengan 1 tempat tidur di dalam, antara lain juga terdapat fasilitas sofa bed, nakas, kursi tunggu pasien, lemari pakaian, kamar mandi pasien, toiletries, TV, dispenser, telepon, kulkas, dan AC. Untuk kelas kamar 1, 2, 3, antara lain memiliki layanan di dalam kamarnya memiliki overbed table, nakas, kursi tunggu pasien, kamar mandi pasien, toiletries, TV, dispenser, telepon, kulkas, dan juga AC. Untuk kelas 1 sendiri terdapat 16 kapasitas tempat tidur, diantaranya 1 kamar terdiri dari 2 pasien. Sedangkan untuk kelas 3 terdapat kapasitas 32 tempat tidur, 1 kamar terdiri dari 4 pasien. Untuk kelas 3 kami memiliki 24 kapasitas tempat tidur dengan 1 kamar terdiri dari 6 pasien. Untuk rawat inap juga kami memiliki NICU, PICU, HCU, HCU atau ICCU, dan juga isolasi. Berikut adalah promo opening untuk di Primaya Hospital Depok. Antara lainnya adalah konsultasi dengan dokter spesialis, diskon 20%, promo vaksin CA cervix, dan beberapa promo lainnya. Apabila ada pertanyaan seputar terkait Primaya Hospital Depok atau juga ingin melakukan appointment, dapat mengontak kami di nomor yang tersedia. Oke, berikut presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dela untuk pemaparannya. Nah, sebelum kita masuk ke dokter, saya ingin sampaikan bahwa sesi kali ini kita mendapatkan goodie bag ya, dapat gimmick baik dari FBD maupun dari Primaya Hospital. Jadi totalnya ada 6 ya yang akan kita bagi-bagi kepada Sobat People. Silakan nanti apabila ada pertanyaan boleh dimasukkan di chat dulu ya, di kolom chat. Nanti saya akan membacakan dan dokter akan memberikan tanggapannya. Silakan Dokter Tika untuk dimulai pemaparannya. Sebentar. Selamat siang semuanya. Ini kedengaran suara saya? Kedengaran Dokter Tika, jelas sekali. Silakan, Selamat Dok. siang Ibu Bapak yang terhormat. Siang ini kita sharing ya mengenai temanya adalah ginjal sehat untuk semua, di mana kita tahu bahwa kita semua ini ingin hidup sehat,
terutama ginjal, karena pasti kalau ginjal yang bermasalah, ginjalnya rusak, itu pasti ancamannya adalah cuci darah, dan kita semua tidak mau. Nah, di sini kita mulai membahas mengenai anatomi ginjal dulu. Untuk ginjal, ini ada dua ya, ginjal kanan, kiri, dan letaknya di pinggang, di mana besarnya ginjal itu seperti kepalan tangan kita masing-masing. Beratnya sekitar 100 sampai 170 gram, dan letak ginjal kanan itu selalu lebih rendah dibandingkan ginjal kiri, karena di sebelah kanan ini terdapat liver ya, ada liver, sehingga dari struktur anatomi tubuh manusia, ginjal letaknya di bawah dari liver. Kemudian ini adalah gambar ketika ginjal ini dipotong, itu dipotong melintang ya. Ini akan nampak bagian jaringan ginjal, di mana jaringan ginjal ini yang berperan terhadap fungsi ginjal, yaitu salah satunya penyaringan dari sisa-sisa metabolisme tubuh. Jadi nampak bahwa ini ada pembuluh darah yang berwarna merah. Ini adalah pembuluh darah yang membawa darah kotor. Artinya semua sisa zat metabolisme itu ada di dalam darah ini, kemudian masuk ke ginjal, dan di dalam ginjal ini ada yang namanya nefron. Nefron ini bagiannya adalah glomerulus yang fungsinya untuk menyaring atau membuang sisa-sisa zat metabolisme, dan ada tubulus. Saya nggak kelihatan. Tubulus ini fungsinya untuk menyerap cairan yang berlebihan. Jadi fungsi tubulus ini adalah untuk mengatur hemodinamik dari atau kebutuhan dari cairan tubuh. Kemudian kalau berbicara mengenai fungsi ginjal itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi ekskresi atau pembuangan, di mana ini berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan air, mempertahankan konsentrasi elektrolit plasma, mempertahankan volume plasma, terus membantu mempertahankan kadar asam basa dalam tubuh, kemudian mengekskresikan hasil akhir protein, terutama yang mengandung nitrat seperti urea, asam urat, dan kreatinin, kemudian juga mengekskresikan sisa-sisa metabolisme obat, herbal, vitamin, terutama vitamin yang larut dalam air, dan mengekskresikan glukosa. Mengekskresikan glukosa ini biasanya terjadi pada pasien diabetes, di mana kadar gula dalam darahnya itu tinggi, sehingga untuk menstabilkan gula darah, tubuh berusaha untuk mengurangi glukosa, yaitu dengan cara membuangnya lewat ginjal. Jadi nanti ketika diperiksa pemeriksaan urin, itu akan nampak glukosa positif, yang seharusnya glukosa dalam urin itu negatif. Kemudian fungsinya yang kedua adalah fungsi non-ekskresi, di mana ginjal ini berfungsi untuk mengatur tekanan darah dengan menghasilkan hormon renin dan pembentukan hormon prostaglandin sebagai vasodilator, kemudian menghasilkan hormon eritropoietin yang fungsinya untuk membantu pembentukan sel darah merah di dalam sumsum tulang, serta membantu metabolisme vitamin D menjadi bentuk aktif. Kemudian untuk berbicara mengenai ginjal, fungsi ginjal, kita akan berbicara mengenai laju filtrasi glomerulus, di mana laju filtrasi glomerulus adalah laju rata-rata penyaringan darah yang terjadi di dalam glomerulus, yaitu sekitar 1.300 cc ya, atau sekitar 25% dari total curah jantung per menit. Dan LFG atau laju filtrasi glomerulus ini sebagai salah satu indikator menilai fungsi ginjal. Jadi tinggal berapa persen ginjalnya itu bisa dilihat dari laju filtrasi glomerulus. Dan untuk mengetahui laju filtrasi glomerulus, kita harus melakukan pemeriksaan kreatinin. Nah, kita berbicara ginjal pasti akan berbicara juga mengenai gagal ginjal.
Apa itu gagal ginjal? Yaitu suatu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak mampu bekerja sama sekali, baik itu dalam hal penyaringan, pembuangan zat sisa metabolisme, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, ataupun untuk memproduksi urin atau air kencing ya, air kemih. Kemudian untuk klasifikasi gagal ginjal itu kita berdasarkan waktu. Yang pertama adalah gagal ginjal akut, di mana terjadi kerusakan ginjal secara mendadak dalam 48 jam. Kemudian yang kedua adalah gagal ginjal kronis, di mana gangguan ginjal yang terjadi itu menetap lebih dari 3 bulan. Dari gagal ginjal akut ke gagal ginjal kronis bisa apabila kerusakan di gagal ginjal akut ini tidak ditangani dengan baik, maka ketika gangguan ginjalnya menetap lebih dari 3 bulan, maka akan diklasifikasikan ke dalam gagal ginjal kronis. Nah, gagal ginjal akut ini ada kriterianya dalam mendiagnosa gagal ginjal akut. Biasanya kita lihat kreatininnya, yaitu adanya peningkatan serum kreatinin lebih dari 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam, atau peningkatan kreatinin lebih 1,5 kali baseline atau nilai dasar dalam 1 minggu terakhir, atau adanya pengurangan dari volume urin di bawah 0,5 ml per kilogram berat badan selama 6 jam. Jadi kalau kita susah karena tidak ada pemeriksaan kreatinin sebelumnya, jadi kita bisa melihat atau mendiagnosa gagal ginjal akut dari volume urinnya dalam 6 jam terakhir. Nah, penyebab gagal ginjal akut ini banyak ya. Ini adalah anatomi dari ginjal, sistem saluran kemih, di mana ini ginjal, pembuluh darah ginjal, terus ini ginjalnya kanan kiri, dan ginjal ke kandung kemih itu dihubungkan oleh saluran yang bernama ureter, dan dari saluran kemih itu ke pembuangan keluar itu dihubungkan oleh uretra. Dan penyebab gangguan ginjal akut bisa dari pembuluh darahnya di ginjalnya sendiri atau dari ureter dan kandung kemih serta uretranya. Kita sebut penyebab ginjalnya pertama adalah prerenal. Prerenal berarti adalah gangguannya sebelum ginjal, artinya bisa berupa gangguan dalam aliran darah ke ginjal. Misalnya pada pasien dehidrasi, di mana pasiennya kekurangan cairan, bisa menyebabkan shock, itu aliran darah ke ginjalnya akan berkurang dan menyebabkan gagal ginjal akut. Begitu juga misalnya ada perdarahan masif. Sehingga aliran darah ginjal berkurang dan menyebabkan gagal ginjal akut. Begitu juga misalnya pada heart failure atau gagal jantung, di mana gagal jantung ini akan menyebabkan pompa jantungnya bermasalah, sehingga ketika pompa jantung dalam memompa darah itu berkurang, termasuk aliran darah ke ginjal juga akan berkurang sehingga menyebabkan gagal ginjal akut. Kemudian penyebab ginjal kedua adalah secara garis besarnya intrinsik renal. Kalau penyebab gagal ginjal akut ini intrinsik renal, ini berarti di ginjalnya sendiri yang mengalami kerusakan, di jaringan ginjal sendiri mengalami kerusakan. Biasanya disebabkan karena peradangan atau inflamasi, kemudian infeksi, terus ada obat-obatan, toksin ya, seperti racun, kemudian bisa penyakit autoimun. Kemudian yang ketiga itu adalah postrenal. Postrenal tadi saya sebutkan bahwa gangguannya ada di ureter, kandung kemih, dan uretra. Jadi gangguan setelah ginjal, dan penyebabnya biasanya karena bisa pembesaran prostat, ya, batu saluran kemih seperti gambar ini, bahwa ini nampak ada batu ginjal, dan batu ini bisa aja turun ke saluran ureter, saluran ureter, sehingga menyumbat
aliran urin ke dalam kandung kemih. Ini gangguan akibat sumbatan ini bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Begitu juga misalnya pada laki-laki usia 60 tahun, ini yang biasa adalah pembesaran prostat, di mana prostat itu letaknya di bawah uretra. Ya, di bawah uretra, sehingga ketika dia membesar, sel-selnya membesar, jaringannya membesar, itu akan membuat sumbatan di saluran kemih. Saluran kemih akan menyempit akibat desakan dari si prostat, sehingga apa yang terjadi? Maka aliran urinnya akan terhambat. Itu ditandai dengan misalnya keluhan yang biasa adalah buang air kecilnya jadi tersendat-sendat, atau pancaran urinnya, ketika buang air kecilnya yang selama ini deras, tiba-tiba jadi tersendat-sendat atau anyang-anyangan, ya. Kemudian ada obat-obat yang menyebabkan gagal ginjal akut dan ini sangat banyak, ya. Ada antibiotik, kemudian ada anti nyeri, kemudian obat-obat jantung, obat darah tinggi juga bisa menyebabkan gangguan ginjal akut. Terus ada allopurinol, ini ada. Kemudian ada statin itu seperti simvastatin atau atorvastatin. Pada dasarnya semua obat-obat ini diekskresikan lewat ginjal. Jadi kapan obat-obat ini bisa menyebabkan gagal ginjal akut? Apabila penggunaannya tidak sesuai dengan aturan pakai. Misalnya contoh, di sini ada laksatif. Laksatif itu adalah obat pencahar, ya. Jika digunakan tidak sesuai aturannya, pasiennya bisa diare. Diare bisa menyebabkan dehidrasi dan bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Begitu juga diuretik. Diuretik itu salah satunya furosemid. Furosemid itu juga bisa furosemid itu berfungsi untuk mengurangi cairan di dalam tubuh dengan cara memperbanyak volume urin. Jadi ketika diuretik digunakan dengan dosis tinggi, itu hati-hati akan terjadi dehidrasi yang akan menyebabkan gagal ginjal akut. Jadi obat-obat ini boleh digunakan, tapi harus dengan pemantauan. Maka kita lihat bahwa ini ada lambang K, ya. Setiap obat itu ada lambang K dengan background merah, itu artinya obat keras, yang artinya obat tersebut harus bisa dibeli dengan resep dokter. Kemudian ini adalah derajat dari gagal ginjal akut, ya, derajat kerusakan dari gagal ginjal akut. Ada 3 stadium. Bisa dilihat dari peningkatan si kreatinin. Tapi kalau tidak ada data, misalnya tidak ada pemeriksaan kreatinin sebelumnya dan kita kesulitan, misalnya labnya tidak lengkap sehingga kreatinin agak sulit diperiksa, kita bisa lihat dari urin output. Jadi dari volume urinnya. Normalnya itu minimal pengeluaran urin itu 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Dan bisa dilihat dari 6 sampai 12 jam apabila terjadi pengurangan dari volume urin, itu kita hati-hati sebagai tanda dari gagal ginjal akut. Kemudian untuk tata laksana gagal ginjal akut, ini tata laksana yang saya berikan ini biasa yang kita lakukan di rumah sakit, ya. Jadi baik itu orang yang pasien yang berisiko tinggi akan terjadi gagal ginjal akut, baik maupun yang sudah gagal ginjal akut stadium 1 sampai 3, itu kita lakukan adalah harus menghentikan semua obat-obatan nefrotoksik. Kemudian kita harus pantau perfusi, memantau volume cairan yang masuk. Jadi antara infus sama urinnya, volume urinnya kita harus pantau. Jadi biasanya di sini pasiennya atau akan diminta untuk pemasangan kateter Foley, kateter urin, selang kencing kalau kita bilangnya di sini.
Eh, itu gunanya adalah untuk memantau seberapa banyak pengeluaran urin selama dalam 24 jam sehingga kita bisa menangani gagal ginjal yang terjadi. Kemudian kita bisa pantau dengan pemeriksaan kreatinin. Pada pasien-pasien diabetes kita harus menghindari hiperglikemia. Maaf ya, kering. Kemudian Minum dahulu nggak apa-apa dokter. ya, Silahkan. nggak apa-apa. Kita terusin dulu. Kemudian kita untuk penyebab tertentu, misalnya keluhannya buang air kecilnya berdarah atau buang air kecilnya tersendat-sendat, kita bisa melakukan prosedur diagnostik seperti USG ginjal atau CT scan urologi. Jadi bisa dilihat, jadi kita bisa tahu penyebab dari keluhan tersebut. Dan apabila penyakit dasar dari penyebab akinya berat seperti sepsis atau infeksi berat, kemudian stadium ginjalnya, gangguan ginjalnya itu stadium 2 ke atas, mungkin akan dipertimbangkan masuk ICU. Kemudian bisa juga dipertimbangkan terapi penggantian ginjal atau yang di sini yang dimaksud adalah dialisis. Nah, kapan pada pasien gagal ginjal akut ini dilakukan dialisis? Yaitu ketika terapi yang sudah diberikan tidak mampu mengontrol volume berlebihan atau cairan yang berlebihan di tubuh, kemudian kaliumnya terlalu tinggi, kemudian ada gangguan keseimbangan asam basa yaitu asidosis, kemudian atau ini adanya zat toksik. Kemudian bisa juga penyebabnya karena kadar kreatinin dan urium yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan perdarahan atau penurunan kesadaran seperti ensefalopati. Terus dialisis itu dilakukan secepatnya pada keadaan-keadaan yang mengancam nyawa, itu harus dilakukan. Dialisis pada gagal ginjal akut itu bisa saja tidak dilakukan seterusnya. Artinya ketika fungsi ginjalnya telah pulih, ya pasti dialisisnya juga akan dihentikan. Gagal ginjal akut misterius pada anak, ya. Ini dikatakan misterius karena pada saat itu tidak diketahui penyebabnya. Tapi di kita, di medis, itu namanya adalah gangguan ginjal akut progresif atipikal. Kenapa progresif? Karena memang perkembangan perburukannya sangat cepat, dan atipikal karena memang bukan penyebabnya karena infeksi. Nah, ini data dari Kemenkes bahwa yang menderita anak-anak yang menderita gagal ginjal akut ini lebih banyak lebih banyak laki-laki daripada wanita, dan kelompok usianya sekitar 1-5 tahun. Dan kematian yang paling tinggi di kelompok 1-5 tahun. Itu jelas ya, karena yang paling tinggi itu jumlah kasusnya di kelompok 1-5 tahun. Nah, untuk per tanggal 31 Oktober, itu tercatat 304 kasus gagal ginjal akut pada anak, ya, di mana 99 pasien itu sudah dinyatakan sembuh, 65 kasus masih dalam perawatan, dan kasus meninggal tercatat 153 kasus atau 51%. Kemudian penyebab gagal ginjal akut ini adalah yang diketahui sama-sama, ya, ethylene glycol atau di ethylene glycol, di mana keduanya adalah bahan kimia alkohol yang beracun dan digunakan pada industri seperti pembuatan cat, tinta, atau minyak rem. Dan rasanya manis, sehingga ada oknum yang mencampurkan ethylene glycol pada sirup, terutama sirup paracetamol, karena kita tahu bahwa paracetamol itu paling sulit larut dalam air, sehingga ada penambahan zat untuk melarutkan paracetamol ke dalam air, ya. Dan untuk oknum ini dipilihlah ethylene glycol, mungkin karena rasanya yang manis sehingga disukai anak-anak. Tapi ethylene glycol ini merupakan zat yang berbahaya
yang bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal, hati, dan sistem saraf. Nah, etilen glikol atau dietilen glikol di dalam tubuh itu nanti akan dioksidasi menjadi glikol-aldehid. Glikol-aldehid ini akan dioksidasi lagi menjadi asam glikol oksalat yang nantinya akan menjadi asam oksalat. Penimbunan asam oksalat di dalam ginjal itu bisa menyebabkan batu ginjal ya. Nah, apabila asam oksalat ini bertemu dengan kalsium di tubuh, ini akan menyebabkan terbentuknya kristal yang susah larut dalam air. Nah, kristal-kristal inilah yang menyebabkan gangguan ginjal akut. Nah, kemudian gejala dan tanda, gejala awalnya biasanya awalnya demam, kehilangan nafsu makan, Malaysia tuh lemah ya, lemah letih anaknya, tidak ceria, kemudian mual, muntah, ada infeksi saluran pernafasan akut, kemudian kadang ada keluhan diare, nyeri bagian perut, dehidrasi, dan ada yang mengeluhkan buang air kecilnya berdarah. Dan gejala khasnya adalah tidak adanya urin atau yang kita sebut anuria dan atau oligouria, itu terjadi penurunan pada frekuensi buang air kecil. Nah, waktu antara timbulnya gejala awal sampai ke gejala anuria atau tidak ada urin itu sekitar 5-9 hari. Untuk kriteria diagnosisnya itu adanya ditemukan kadar plasma etilen glikol lebih dari 20 mg per desiliter. Atau bila tidak ditemukan dengan kadar etilen glikol sebesar ini, maka ada bisa juga ditegakkan diagnosa dengan pasien-pasien yang memiliki riwayat menelan etilen glikol beberapa jam sebelumnya, kemudian atau juga kecurigaan terhadap intoksikasi etilen glikol dan memenuhi kriteria seperti berikut. Terutama di dalam urin kita bisa menemukan kristal oksalat. Terus penanganan yang sudah dilakukan adalah menghindari pemakaian obat sirup yang mengandung etilen glikol atau dietilen glikol. Kemudian tidak menggunakan obat yang tidak sesuai dengan petunjuk dokter, maksudnya. Kemudian karena ini penyebabnya etilen glikol, berarti kan ini termasuk gangguan yang disebabkan karena intoksikasi ya atau keracunan etilen glikol, maka diperlukan antidotum. Antidotum dari etilen glikol adalah fomepizol yang saat ini sudah diberikan kepada pasien-pasien anak, dan data dari STM pada saat itu dari 10 kasus ada 7 yang sudah sembuh setelah pemberian fomepizol dan 3 lainnya itu keadaannya tidak memburuk. Nah, ini adalah daftar sirup yang tidak menggunakan propilen glikol. Ya, ini sangat banyak dan terutama di sini terutama ada antibiotik, alergi, obat-obat alergi, kemudian obat batuk, ya, obat pencahar, antimikroba ya, kemudian ada obat diare, kemudian ini ada sebagian besar obat batuk ini masih aman digunakan, tapi kalau kita perhatikan ini tidak ada satupun obat yang mengandung parastamol. Jadi obat parastamolnya masih belum lulus ya dari BPOM. Karena yang seperti saya jelaskan tadi bahwa untuk melarutkan parastamol itu sangat sulit, sehingga dibutuhkan zat yang bisa melarutkan parastamol ke dalam air, yang dalam hal ini dilakukan oleh oknum adalah penambahan etilen glikol. Sehingga kalau anak demam, ya bisa diberikan adalah obat paracetamol yang dibuat puyer. Nah, karena puyer itu pahit, maka bisa ditambahkan madu, itu lebih aman. Ya, jadi bisa dibantu pemberian puyernya dengan madu.
Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis yang seperti yang telah disinggung tadi adalah gangguan ginjal, baik itu kelainan struktural atau fungsional yang lebih dari 3 bulan. Atau kalau kita lihat dari laju filtrasi glomerulusnya, itu kurang dari 60% ya selama dalam waktu 3 bulan. Nah, gagal ginjal kronis ini bersifat irreversible atau menetap, jadi tidak bisa kembali ke normal. Jadi penurunan fungsi ginjalnya terjadi secara bertahap, sehingga sering tidak disadari. Kapan disadari? Ketika muncul pada medical check up. Jadi penderitanya biasanya iseng periksa gitu ya kesehatannya, ternyata didapatkan kreatininnya tinggi dan laju filtrasi glomerusnya rendah. Nah, pada awalnya gejala atau tanda dari gagal ginjal ini kronis itu tidak khas, jadi tidak ada keluhan yang jelas. Gejalanya timbul seiring dengan penurunan laju filtrasi glomerulus seperti tekanan darah tinggi atau yang tadinya tidak punya hipertensi jadi punya hipertensi, atau yang tadinya punya hipertensi tekanan darahnya jadi semakin tinggi, tidak terkontrol, itu juga bisa. Kemudian ada perubahan frekuensi jumlah buang air kecil dalam sehari, bisa saja frekuensinya jadi lebih sedikit. Kemudian adanya darah dalam urin, kemudian lemah, jadi pasiennya tidak bisa beraktivitas sehari-hari. Kemudian bisa juga jadi sulit tidur, kehilangan nafsu makan, mual dan muntah. Kemudian apabila cairannya menumpuk di paru bisa menyebabkan sesak nafas. Ya, kalau menumpuk di jaringan kaki itu bisa kakinya bengkak atau khasnya pada pagi hari mata kita bisa sembab ketika bangun pagi, wajah sembab, itu hati-hati. Kemudian semakin tinggi penurunan laju filtrasi glomerulus bisa menyebabkan nyeri kepala, tidak dapat berkonsentrasi, kemudian bisa menyebabkan kejang dan penurunan kesadaran. Nah, penyebab gagal ginjal kronis ini seperti diabetes, hipertensi, kemudian peradangan pada ginjal seperti glomerulonefritis, infeksi saluran kemih yang berulang, itu harus hati-hati karena bisa menyebabkan jaringan ginjalnya rusak. Kemudian adanya kista yang banyak pada ginjal. Terus gangguan saluran kemih yang berkepanjangan, misalnya buang air kecilnya tadi tersumbat, tersendat-sendat atau anyang-anyangan akibat ada batu ginjal atau ada prostatnya membesar. Kemudian penggunaan obat-obat nefrotoksik, ya. Kemudian adanya penyakit asam urat. Kenapa asam urat di sini dihubungkan dengan penyebab gangguan ginjal kronis? Karena asam urat ini ketika menumpuk di ginjal bisa menyebabkan batu ginjal yang akan menyebabkan kerusakan pada jaringan ginjalnya. Kemudian ini adalah derajat kerusakan dari gagal ginjal kronis. Ini ada 5 stadium, ya. Laju filtrasi glomerulus ini sebagai indikator persen dari fungsi ginjal. Pada gagal ginjal stadium kronis stadium 1, maka fungsi ginjalnya masih bagus, 90-100%. Ini tidak ada gejala sama sekali pada pasiennya. Jadi pada stadium 1-3 itu biasanya pasiennya tidak ada keluhan apapun. Ya. Nah, mulai ada keluhan di mana pada stadium 4, di mana ginjalnya fungsinya hanya 29-15%. Nah, pada stadium 5 itu fungsi ginjalnya di bawah 15%. Nah, ini gejalanya pasti sudah mulai muncul dan lebih banyak. Dan bila di bawah 10%, hati-hati untuk cuci darah.
Nah, apa saja yang dilakukan dalam menangani gagal ginjal kronis? Yang pertama, mengobati penyakit penyebabnya. Ya, jadi kalau ada diabetes tadi, ada hipertensi, itu harus terkontrol. Kalau ada infeksi ginjal yang berulang, itu harus segera diatasi. Kemudian kita sebagai dokter pasti akan mempertahankan fungsi ginjal yang tersisa selama mungkin. Ya, jadi kita pasti akan menunda untuk dilakukan hemodialisis atau cuci darah. Kemudian mencegah komplikasi penyakit jantung, karena kalau ada komplikasi penyakit jantung, pompa jantungnya memburuk, ya, sehingga aliran darah ke ginjal juga makin buruk yang menyebabkan gangguan ginjalnya makin bertambah. Kemudian yang terakhir adalah mengatasi gejala dan keluhan yang timbul akibat gangguan fungsi ginjal. Nah, berbicara gagal ginjal kronis, pasti kita akan berbicara dialisis atau yang kita sering sebut adalah cuci darah. Dialisis adalah proses pembuangan kelebihan cairan dari tubuh atau pembuangan limbah dan zat tertentu dari dalam darah yang dilakukan bisa karena oleh mesin ya. Kalau hemodialisis ini dilakukan di rumah sakit. Seperti gambar, ini ada mesinnya, ini dilakukan di rumah sakit. Pasiennya bisa duduk santai ya. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh ya mengenai cuci darah, bahwa sebenarnya tidak selalu mengerikan. Kemudian ada dialisis yang jenis yang kedua, yaitu peritoneal dialisis, di mana alat dialisisnya itu ditanam di dalam perut. Nah, kalau gimana dok itu ditanam dalam perut? Apa nggak kena ususnya? Jadi di dalam perut itu ada pembungkus ya yang namanya peritoneum. Jadi dia melapisi usus dan segalanya isi perut itu di dalam peritoneum. Nah, alatnya atau selang dari dialisisnya itu hanya sampai di peritoneum. Jadi tidak sampai mengenai usus atau organ-organ lainnya di dalam perut. Jadi aman. Dan untuk peritoneal dialisis itu bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Kemudian, kapan pasien harus mendapat dialisis? Yaitu dialisis dilakukan pada dasarnya ya, dialisis itu dilakukan apabila terjadi komplikasi yang membahayakan jiwa, seperti adanya penurunan kesadaran, kemudian kelebihan cairan sehingga menyebabkan sesak nafas, kadar kalium yang terlalu tinggi, ya, yang bisa kalau kaliumnya tinggi itu bisa menyebabkan gangguan irama jantung, dan itu sangat berbahaya. Kemudian apabila tidak ada gejalanya yang timbul hanya tidak terlalu jelas, maka kita bisa patokan pada kadar kreatinin yang lebih dari 8 atau laju filtrasi glomerulus yang kurang dari 5%. Di mana setelah kita pemberian obat-obatan, diet ketat ya, itu masih tinggi dan tidak ada respon tubuh, maka tidak ada jalan lain selain dialisis. Kemudian frekuensi dialisis untuk setiap pasien itu bervariasi, tergantung sisa fungsi ginjalnya. Untuk gagal ginjal kronis, itu biasanya berlangsung jangka panjang, dilakukan 2-3 kali seminggu, selama 4-5 jam setiap kali hemodialisis ya. Dan dialisis ini bisa tidak dilakukan lagi pada gagal ginjal kronis apabila si penderita gagal ginjal kronis ini sudah cangkok ginjal dan cangkokan ginjalnya berhasil sehingga fungsi ginjalnya kembali seperti semula, itu dialisis dihentikan. Pada gagal ginjal akut, seperti tadi sudah disinggung, kalau sudah fungsi ginjalnya pulih kembali, kemudian penyakit dasarnya yang menyebabkan gagal ginjal akut sudah teratasi, maka dialisis tidak dilakukan lagi. Nah, komplikasi dialisis, ya semua tindakan medis pasti ada komplikasi. Ya, komplikasi akutnya bisa hipotensi, pasiennya shock, atau hipertensi. Hipertensi di sini adalah tekanan darahnya terlalu tinggi dan sulit dikontrol dengan obat. Kemudian bisa kram otot, bisa anemia. Kenapa anemia? Ya karena ada gangguan ginjal
Di ginjal itu kan tadi sudah disebutkan ada pembentukan hormon eritropoietin. Nah, pada pasien gagal ginjal kronis, eritropoietin akan terganggu dan pada dialisis juga darah dikeluarkan lewat tubuh. Walaupun dikembalikan ke dalam tubuh kembali, pasti jumlahnya tidak seperti semula. Kemudian pada peritoneal dialisis itu bisa menyebabkan infeksi di pembungkus dari perutnya, yaitu peritonitis. Kemudian jangka panjangnya pasti bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler, yaitu misalnya gagal jantung. Kemudian pencegahan gagal ginjal ini dari Kemenkes melakukan gerakan yaitu dengan cerdik. Cerdik itu adalah cek kesehatan berkala secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok atau stop merokok ya dengan kata lain, kemudian rajin aktivitas fisik atau olahraga, kemudian D-nya adalah diet seimbang, I-nya istirahat yang cukup, kemudian kelola stres ya. Kemudian cek kesehatan berkala, apa aja yang dicek? Pertama, darah rutin, ya bisa dilihat HB-nya, ada infeksi atau tidak, bisa dilihat dari leukositnya. Kemudian kita bisa periksa urinalisa lengkap. Di situ kita diperiksa urinnya, dan dari urin itu kita bisa lihat protein urinnya itu ada kebocoran ginjal atau tidak. Biasanya kalau ada kebocoran ginjal, protein urinnya bisa positif. Kemudian selain itu bisa periksa tekanan darah berkala. Tekanan darah yang normal, kita targetnya adalah di bawah 130/85. Kemudian periksa gula darah, ya. Gula darah puasa itu harus di bawah 110. Gula darah 2 jam setelah makan itu di bawah 140, dan gula darah sewaktu itu sekitar 74-106 mg per desiliter. Nah, pada pasien diabetes, ini adalah kadar gula darah pada orang normal. Pada penderita diabetes, kita targetnya tidak seperti ini. Target gula darah untuk pengobatan diabetes itu hanya di bawah 200. Baik itu kadar gula darah puasa 2 jam setelah makan maupun gula darah sewaktu. Karena kalau sesuai target orang normal, pasien diabetes ini pasti akan lemas. Ya, ini karena terlalu rendah. Mereka biasanya tinggi, dibuat nilai normal seperti ini, pasti akan gemeter, keringat dingin, jadi itu tidak bisa kita lakukan. Kemudian yang kita pantau adalah lingkar perut. Lingkar perut itu berhubungan dengan obesitas sentral. Ya, pada laki-laki lingkar perut harus di bawah 90, wanita harus di bawah 80 cm. Baru dikatakan itu lingkar perutnya normal. Kalau lebih dari itu, maka akan disebut obesitas sentral. Kemudian kita bisa periksa kolesterol, ya, periksa urin kreatinin dan laju filtrasi glomerulus, kemudian pemeriksaan fungsi hati dan pemeriksaan asam urat. Kemudian kita bisa periksa jantung seperti EKG, foto ronsen dada, ya, sama pemeriksaan USG abdomen. USG abdomen itu diperiksa bagian perut ya, jadi diperiksa ginjalnya, livernya, kandung kemih dan sebagainya. Pada pencegahannya ya, pada pasien diabetes tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa harus mengontrol kadar gula darah, pada hipertensi harus kontrol tekanan darahnya supaya stabil di bawah 130/85. Kemudian pada pasien-pasien dengan penyakit jantung, ini harus minum obat teratur sehingga pompa jantungnya stabil. Olahraga ini adalah olahraga atau aktivitas fisik yang bisa dilakukan seperti bersepeda atau bisa juga senam pada para lansia. Jika tidak kesulitan untuk berdiri, bisa dilakukan olahraganya sambil duduk. Bisa juga yoga, ya, berenang atau jalan pagi. Jalan sehat ya. Olahraga itu dilakukan minimal 3 kali seminggu selama 30-60 menit dan jangan lupa melakukan pemanasan sehingga tidak terjadi cedera otot. Nah, pada orang normal untuk mencegah gagal ginjal itu dari makanan harus makan makanan yang seimbang, yaitu sayur, ikan,
harus ada proteinnya, seratnya, karbohidratnya itu harus. Nah, pada penderita ginjal yang dihindarin adalah makanan tinggi protein, terutama produk hewani kayak daging merah. Daging merah itu bisa daging sapi, daging kambing, ya unggas itu seperti bebek. Kalau ayam masih boleh, kalau bebek jangan. Kemudian ikan, terutama ikan air laut. Karena kalau ikan air tawar itu lebih baik proteinnya. Kalau telur itu tidak boleh telur puyuh, telur bebek itu nggak boleh. Kuning telur pun harus dibatasi. Lebih bagus itu adalah putih telur. Kemudian garam dan makanan asin. Garam dan makanan asin biasanya ditemukan pada makanan yang sudah olahan ya, yang sudah diawetkan. Kemudian buah dan sayuran tinggi kalium seperti melon, pisang, jeruk, buah plum dan tomat itu juga harus dihindarin. Nah, makanan yang tinggi fosfor dan tinggi kalsium seperti produk susu, coklat, roti, gandum, sereal, kacang-kacangan, ini pada penderita gagal ginjal ini sebisa mungkin dihindari. Terus minuman beralkohol atau minuman bersoda. Dan bagaimana kalau pasiennya ingin buah dan sayur? Buah bisa direndam di air hangat selama beberapa literatur mengatakan 1-2 jam. Direndam di air hangat sehingga kadar kaliumnya akan berkurang ya. Kemudian kalau sayuran itu bisa dimasak sangat matang ya. Jadi kaliumnya berkurang. Nah, konsumsi air untuk kesehatan ginjal itu minimal kita minum, ayo dihitung aja nih gelasnya, ada 8 gelas. Jadi kalau 1 gelas itu 200 cc, maka 2 kali 8, 200 kali 8 itu sekitar 1.600 cc sehari ya. Dengan mengkonsumsi air minum yang cukup, berarti kita juga ikut membantu menyelamatkan ginjal dari resiko penyakit ginjal. Jadi kesimpulannya adalah ginjal merupakan salah satu organ terpenting, memiliki fungsi ekspresi dan non-ekspresi. Gagal ginjal akut itu terjadi dalam 48 jam, penyebabnya bisa prerenal, renal, atau postrenal. Kemudian gagal ginjal kronis itu bila kerusakan struktur dan fungsi ginjalnya lebih dari 3 bulan. Dan kapan harus mendapat dialisis? Ketika terdapat komplikasi yang membahayakan jiwa, baik itu gagal ginjal akut stadium 3 ataupun gagal ginjal kronis stadium 5. Kemudian pencegahan gagal ginjal tadi sudah disebutkan dengan cerdik, menghindari obat-obat nefrotoksik, mengontrol penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Ya. Demikian presentasi saya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Dr. Tika untuk pemaparannya, untuk presentasinya ya terkait kesehatan ginjal. Saya langsung omnis ya, ternyata banyak sekali hal-hal yang mungkin kita nggak sadari, ternyata itu memicu juga mengenai menurunnya kesehatan ginjal kita ya. Dan tadi dokter sampaikan bahwa kadang stadium 1 sampai 3 bahkan nggak dirasakan ya dok ya, baru stadium 4 dan ternyata udah langsung drop ya dok, di bawah 20% seperti itu. Ngeri sekali. Oke dok, ini sepertinya banyak sekali pertanyaan di kolom chat ya, dokter udah senyum-senyum nih. Nah sebelum saya bacakan mungkin boleh Soul People, ada yang ingin bertanya secara langsung kita buka ya dok, boleh ya dok, jadi nanti biar berinteraksi dokter. Mungkin satu dulu penanya, silakan siapa yang mau raise hand, saya akan lihat dari ini. Partisipan, adakah yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Tika kali ini, konsultasi langsung? Oke, Pak Kristanto, silahkan Pak, boleh dibuka juga videonya, kameranya, agar bisa dokter juga bisa interaksi dengan Bapak. Silahkan Pak Kristanto. Selamat sore dokter, mohon maaf Bu, laptop saya kameranya it's okay. Maaf. Ya. Bapak, suaranya udah clear, silahkan Pak. Baik. Ya, Bu, yang sebenarnya saya tadi juga tanya di chat juga, tapi saya mau tanya gini, kan kita ini sebagai pekerja nih Bu, pekerja kan kadang kita mobilitas atau ini kan sedikit kurang, kita banyak duduk lah gitu loh Bu. Nah, saya mau tanya, Dok, gimana cara mendeteksi awalnya gitu lebih clear sehingga kita tahu
seperti apa sih untuk merawat ginjal kita ini menjadi lebih baik. Terus yang kedua, bagaimana berapa sih idealnya untuk pemeriksaan ke lab ataupun ke dokter untuk kita mengetahui deteksi lebih awal, karena kan ya ini untuk saya sebagai pekerja yang mungkin banyak lihat laptop gitu kan, mungkin banyak duduk kan, kalau saya pernah dengar itu bermasalah nanti di ginjal gitu. Nah, itu bagaimana untuk mendeteksi itu. Terus pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana hubungannya dengan contoh tadi, jika penyakit dia punya ginjal tapi punya juga riwayat diabetes. Contoh kan dietnya untuk diabetes itu untuk menjaga asupan karbohidrat, kacang-kacangan, kalau saya lihat tadi gandum dan sebagainya. Nah, ini kan kontraindikasi dengan cara merawat ginjal. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah menyembuhkan dulu ginjalnya dengan obat, atau tetap mengkonsumsi hal tersebut tetapi ginjalnya dikasih obat, atau bagaimana ya, Dok? Itu sih. Terima kasih. Ya. Thank you, Pak Kris. Silakan dokter, satu-satu mungkin ya Ya, pertanyaan. satu-satu ya. Pertama, deteksi awal kalau dia gagal ginjal akut, pasti ada penyebabnya ya, penyakit penyebabnya, dan seperti tadi ada dehidrasi, ada perdarahan, atau apabila kita merasa sering konsumsi obat, ya obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter, ya misalnya sakit sedikit kita minum obat anti nyeri atau obat rematik, orang-orang pasti bilang obat rematik, obat asam urat, yang kalau ditanya apa obatnya itu tidak tahu ya. Itu segerakan saja periksa ureum kreatininnya, ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa gagal ginjal kronis itu bertahap untuk kerusakannya, sehingga sering tidak disadari, dan biasanya disadari ketika pasiennya melakukan pemeriksaan lab. Jadi hanya tahu kerusakan ginjalnya itu dari laboratorium. Nah, ada biasanya orang-orang akan biasanya ya, kalau pasien datang, dok pinggang saya sakit, apakah ginjalnya rusak? Belum tentu. Pinggang sakit dihubungkan dengan ginjal rusak itu apabila penyebabnya seperti batu saluran kemih. Jadi batu saluran kemih itu tadi menyumbat di ureter, di saluran ureter, itu bisa menyebabkan kolik abdomen. Jadi nyeri akut pada bagian pinggang dan bisa menjalar ke perut bagian depan ya. Itu baru kita akan mengarah ke gangguan ginjal. Tapi kalau tidak ada riwayat buang air kecil, tidak ada masalah, tidak ada riwayat buang air kecilnya keluar batu atau berpasir, itu kita pasti penyebabnya tidak hanya ginjal gitu. Kita tahu yang jelas kita tahu kerusakan ginjal dari laboratorium. Jadi kalau bilang deteksi awal, ya harus dilakukan pemeriksaan sedini mungkin. Ya, bisa melalui medical check up bila ada, atau datang saja ke rumah sakit atau ke laboratorium yang menyediakan pemeriksaan ureum kreatinin. Kita harus aware terhadap diri sendiri nih, apalagi kita selama ini misalnya sering minum obat-obatan, kemudian sering di sini kan zaman sekarang banyak minuman ya, kita sering minum soda, atau ada beberapa dari kita yang sering minum alkohol, atau minum minuman berenergi, itu juga sangat mempengaruhi fungsi ginjal. Jadi segera periksa untuk deteksi awal. Untuk yang pertama mendeteksi awal adalah segera mungkin pemeriksaan ureum kreatinin. Kemudian idealnya pemeriksaan ginjal rutin ya. Untuk pertanyaan kedua, idealnya pemeriksaan berapa lama? Jadi kalau dalam pemeriksaan awal ginjalnya ureum kreatinin ya dalam hal ini diperiksa ternyata normal, bisa dilakukan setahun sekali
atau 6 bulan sekali juga boleh. Tapi kalau fungsi ginjalnya ternyata kreatininnya meningkat dan laju filtrasi glomerululusnya menurun, ya misalnya ternyata stadium 1 nih, stadium 2 gitu ya, kreatininnya naik nih, jadi yang batas atas kreatinin kan sekitar kalau untuk beberapa lab itu 0,95 ya. Jadi ternyata kreatinin saya jadi 1,5 nih. Kenapa ya? Nah, itu berarti segera ke dokter untuk evaluasi penyebabnya. Biasanya kita akan periksa urin pasiennya, kemudian kita lakukan USG untuk mengetahui penyebab dari kenaikan si kreatinin. Nah, pengulangannya tergantung dari penyebab kreatininnya, ya. Kalau pada pasien diabetes, pasien hipertensi, bisa terjadi kerusakan ginjal, bisa. Di situ akan terjadi peningkatan kreatinin. Nah, bisa dilakukan pengulangan minimal 3 bulan, gitu loh. Kenapa 3 bulan? Karena ketika lebih dari 3 bulan, untuk diagnostik gagal ginjal kronis sudah tegak. Ya, jadi kalau dia pemeriksaan awal normal bisa dilakukan setahun sekali, tapi apabila pada pemeriksaan pertama ini sudah terdeteksi kreatininnya tinggi, segera datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Itu yang bisa saya berikan. Kemudian bagaimana hubungan diabetes dengan ginjal? Nah, saya agak sedikit bingung karena Bapak, saya tidak tahu hubungan diabetes dengan kecang-kacangan, tapi yang jelas gini, diabetes itu hubungannya dengan pembatasan asupan glukosa. Nah, glukosa itu adanya paling banyak itu di karbohidrat, ya, di karbohidrat. Jadi biasanya kita membatasi makanan pada pasien diabetes itu karbohidrat. Biasanya nasinya harus kalau mau ditimbang benar ya, itu seperti 150 sampai 200 gram sekali makan. Atau kalau susah sekepalan tangan Bapak. Tangan masing-masing dari kita maksudnya. Bukan nasi dikepal tapi besarnya sekepalan tangan kita masing-masing. Jika masih lapar, banyakkan makan sayur dan lauknya. Kemudian hubungan diabetes dengan ginjal adalah komplikasi diabetes jangka panjang adalah diabetik nefropati. Jadi, diabetes sendiri bisa menyebabkan komplikasi ke ginjal. Begitu juga hipertensi. Hipertensi bisa menyebabkan hipertensi nefropati. Ya, jadi ginjal dua penyakit itu komplikasinya memang ke ginjal, sehingga diabetes dan hipertensi harus terkontrol sehingga tidak timbul komplikasi jangka panjangnya ke ginjal. Kalau diet untuk ginjal itu adalah diet tinggi, diet rendah protein, ya, paling enggak 0,5, mungkin ada tambahannya 0,5 mg per kilogram berat badan sehari, untuk 0,5 mg per kilogram berat badan sehari untuk asupan proteinnya. Kemudian untuk kalium, kenapa kita batasi? Karena pembuangan kalium oleh ginjal itu terhambat karena adanya kerusakan ginjal, sehingga makanan-makanan yang mengandung kalium, fosfor itu harus dibatasi. Untuk kancang-kancangan tidak ada masalah untuk pasien diabetes, tapi akan bermasalah untuk pasien yang ginjalnya sudah rusak. Begitu juga untuk darah tinggi, tidak ada hubungannya dengan kacang-kacangan. Kalau darah tinggi, hipertensi itu, maka dietnya adalah rendah garam. Jadi tidak boleh lebih dari 2 gram sehari untuk kandungan garamnya. Jadi mungkin bisa sedikit diperjelas nih nomor 3 ini maksudnya bagaimana, Pak? Ya, Maksud saya gini, kalau kita kena diabetes kan untuk menghindari karbohidrat,
kita dianjurkan untuk makan kacang-kacangan. Oh, gitu maksudnya. Gini Ya. Pak, tidak. Jadi pasien diabetes ini tetap harus makan karbohidrat. Jadi makan seperti biasa, tapi karbohidratnya dibatasin. Ya, tidak serta-merta diabetes tidak boleh makan karbohidrat, tidak boleh makan nasi, tidak. Tetap makan karbohidrat tetap digunakan, ya, karena karbohidrat itu adalah sumber tenaga. Cuman pada diabetes ini kandung kadar dari karbohidratnya dibatasin. Ya tadi seperti itu, nasi sekepalan tangan, ya sekali makan. Tetap makan 3 kali sehari. Jangan tidak makan, karena kalau tidak makan tidak ada asupan karbohidrat. Karbohidrat kan masuk ke tubuh itu menjadi glukosa. Glukosa akan diubah jadi tenaga. Jadi kalau Bapak tidak makan karbohidrat, tidak ada tenaga. Jadi lemas badannya, dan jangan berharap Bapak tidak makan, itu gula darahnya akan terkontrol. Malah makin menjadi-jadi, karena di dalam tubuh sendiri bisa ada beberapa metabolisme tubuh yang bisa menghasilkan energi ya dari lemak, lemak-lemak tubuh itu dibongkar jadi glukosa sehingga jadi tenaga. Nah, kalau tubuh yang membuat glukosa itu malah tidak terkendali. Makanya kita harus tetap makan. Dengan makan, glukosa masuk ke tubuh, kita bisa mengendalikan si gula darah. Ya, jadi boleh makan pengganti nasi, boleh. Pengganti nasi ya tetap harus karbohidrat seperti mie. Misalnya kalau mau roti, bisa roti tawar tanpa selai, ya, tanpa coklat. Jadi dua lembar roti tawar itu seperti sepiring nasi. Jadi tinggal ditambahin telurnya, dibuat sandwich gitu ya, telur, sayur itu dibuat sandwich itu sama seperti nasi dengan sayur dan lauk-lauknya gitu. Nanti, pasien-pasien saya di poli, saya arahkan untuk tetap makan 3 kali sehari, dengan minum obat teratur, gula darahnya jadi terkendali, pasiennya tidak lemas, bisa beraktivitas. Jadi jangan berpikir, saya tidak mau makan nasi, tidak mau makan karbohidrat, gantinya kacang-kacangan, lemes Pak. Ya, tetap makan karbohidrat tetap, tapi dibatasi. Tetap terbatas gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Sudah banyak. cukup Pak Kris. Sangat-sangat Menjawab semua. sangat jelas. Terima kasih Dok. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Thank you Pak Kris. Thank you Dok, penjelasannya panjang. Tapi kayaknya sudah sebagian menjawab beberapa pertanyaan ya Dok. Tapi saya coba bacakan, kita masuk ke chat aja ya Dok, karena kita juga udah waktunya sudah panjang. Nah, saya ingin bacakan pertanyaan dari Bu Rumis dan Pak Nanang. Jadi ini sepertinya agak mirip ya Dok. Jadi ini mengenai obat darah tinggi amlodipin yang ditanyakan Bu Riris. Kemudian kalau Pak Nanang mengenai obat ginjal terkait dengan diabetes ya, darah tinggi. Konsumsinya secara rutin gitu ya Dok, atau bahkan kadang seumur hidup. Pengaruh terhadap kondisi ginjal seperti apa sih Dok sebenarnya untuk obat yang dikonsumsi rutin ini? Dan apakah ada rekomendasi khusus untuk menghindari kerusakan ini? Antisipasinya seperti apa? Itu Dok, dari 2 pertanyaan ini mungkin bisa dijawab secara langsung. Kalau ya tadi kita memang sama-sama melihat bahwa amlodipin bisa menyebabkan kerusakan ginjal, tapi itu terjadi bila dosisnya tidak sesuai ya. Dosisnya di atas dosis yang harus diberikan. Kan dosis maksimal itu 1 kali 10 mg. Ya, bisa jadi amlodipin itu bisa 1 kali 5 mg, jadi sehari sekali, tapi 5 mg dosis rendahnya, atau 10 mg, itu dosis maksimal. Jadi apabila pemakaian amlodipin di luar dari dosis terapeutik, ya, itu akan menyebabkan, jelas akan menyebabkan efek samping obat, yaitu ke ginjal. Kemudian harus diingat, hipertensi yang tidak terkendali, yang naik turun, yang tadinya nanti kalau minum obat normal, turun dia di bawah 130, udah normal, berhenti nih minum obatnya karena merasa udah normal, tensinya naik lagi jadi di atas 150 misalnya, itu yang naik turun seperti itu akan menyebabkan kerusakan pada nefron, pada bagian ginjalnya, jaringan ginjalnya, yang menyebabkan pada nantinya nefropati hipertensi.
Ini yang komplikasi hipertensinya itu akan ke ginjal, akan lebih bahaya seperti itu. Ketika kita minum amlodipin, minumlah dosis yang sesuai. Kemudian jangan lupa minum air putih yang banyak ya, 1,5 tadi 1,6 liter sehari. Dan jangan menahan kencing. Kemudian pada pasien-pasien hipertensi itu harus dilakukan pengecekan kreatinin di awal. Jadi ketika awal berobat, saya biasanya memeriksakan fungsi ginjal karena sebagai patokan. Nah, itu akan kita ulang per 3 bulan atau per 6 bulan, tergantung dari kreatinin awalnya. Nah, itu juga sebagai evaluasi terhadap penggunaan obat. Nah, biasanya kebanyakan pasien memang dari awal kreatininnya sudah tinggi. Jadi peningkatan kreatininnya tidak ada hubungannya dengan amlodipin, tapi karena penyakit dasarnya, itu penyakit hipertensinya gitu ya dalam hal ini. Dan pada pasien-pasien yang mendapatkan amlodipin itu jarang menyebabkan kreatinnya tinggi. Jadi dia karena kita sesuai dengan aturan pakai, dosisnya tepat, dan pasiennya cara lifestyle-nya bagus, maka kreatininnya tetap baik. Jadi itu cara pencegahan ketika kita penggunaan obat-obat kronis ya harus sesuai dengan dosis, kemudian minum yang cukup sehingga terjaga. Jadi hipertensinya harus terkontrol. Jadi jangan hanya minum obat ya. Ada pasien selalu minum amlodipin tapi sebenarnya tensinya belum terkontrol. Gitu masih di atas 140 terus gitu ya. Tapi pengennya cuma amlodipin aja. Ada yang seperti itu. Nah, itu bukan amlodipinnya yang menyebabkan kerusakan ginjal tapi tensinya yang masih tinggi inilah yang bisa menyebabkan komplikasi ke ginjal. Kemudian ada juga pasien saya, dia hanya mau minum amlodipin. Jadi dia minum amlodipinnya sehari 2 kali, jadi 2 kali 10 mg. Itu kita sudah hati-hati ya, karena pasti cepat atau lambat ginjalnya akan terganggu. Walaupun dia minum amlodipin 2 kali 10 mg, tensinya bagus, tapi amlodipinnya sudah di luar dosis terapeutik, itu amlodipinnya bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi harus tepat dosis, penyakit dasarnya terkendali, ya, terkontrol, kemudian minum air putih yang teratur, yang cukup, itu bisa. Terus satu lagi, tidak sering menahan buang air kecil, ya, itu bisa menyelamatkan ginjal. Begitu juga dengan diabetes. Nah, diabetes yang gula darahnya naik turun, itu bisa menyebabkan gangguan komplikasi jangka panjangnya bisa ke ginjal. Jadi obat-obat diabetes bisa membuat ginjalnya akan lebih baik. Ya, jadi banyak pasien-pasien diabetes yang kreatininnya juga sudah tinggi datang ke saya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kreatininnya tinggi karena dia minum obat-obatan jangka panjang, tapi karena penyakitnya selama ini tidak terkontrol. Kebanyakan pasien seperti itu. Jadi bukan karena obat, tetapi karena penyakitnya yang sering datang ke polis seperti itu. Oke, cukup clear ya, Bu Rumiris, Pak Nanang, dan juga Pak Ahmad Muharni ya, menjawab ketiga pertanyaan tersebut ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok, karena masih banyak ya, jadi saya coba beberapa saya udah rangkum di sini. Ada juga tadi menjelaskan mengenai ginjal, nah tapi ada juga istilah ginjal bocor dok. Ini apa sih dok, apakah berbahaya dan bagaimana penyembuhannya? Ya. Ginjal bocor ya akan berbahaya karena akan bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Nah, ginjal bocor itu dilihat dari pemeriksaan urin lengkap, yaitu dilihat dari protein urin. Normalnya protein urin itu tidak diekskresikan, tidak dibuang tidak dibuang melalui urin.
Ya, jadi kalau diperiksa protein urin harus negatif. Nah, ketika kapan protein eh, eh, dikatakan ginjal bocor, ketika pada pemeriksaan urinalisa lengkap itu didapatkan protein urin yang positif, ya, positif 1 sampai positif 4. Semakin tinggi protein positifnya, semakin banyak, semakin besar kebocoran ginjalnya. Kenapa dibilang kebocoran ginjal pada untuk awam ya? Karena gini, tadi nefron itu kan fungsinya itu menyaring ya, menyaring zat-zat beracun atau sisa-sisa metabolisme, kemudian kemudian diserap untuk penyerapan protein atau sisa-sisa atau metabolisme, hasil metabolisme yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, nefron itu fungsinya seperti saringan, dan protein itu berat molekulnya lebih besar dibandingkan saringan si nefron. Otomatis orang normal, pada kondisi normal ya, protein tidak bisa melewati nefron, saringan nefron, ya, saringan si ginjalnya itu. Nah, pada ginjal bocor, si protein dengan berat molekul yang besar ini bisa lolos ke dalam urin. Jadi, kenapa bisa lolos? Karena saringan di nefronnya, saringan di jaringan ginjalnya ini membesar, sehingga loloslah itu si protein ke dalam urin, dan pemeriksaan urinalisa lengkapnya jadi proteinnya positif. Ini yang disebut ginjal bocor. Nah, kapan bisa ginjal bocor? Penyebabnya, penyebab ginjal bocor itu salah satu bisa karena diabetes. Salah satunya ya. Salah satunya bisa disebabkan karena diabetes juga, karena darah tinggi juga bisa. Bisa juga ada yang namanya sindrom nefrotik. Jadi memang masalahnya ada di jaringan ginjalnya yang rusak. Itu maksudnya dari ginjal bocor itu. Kalau berbahaya kalau dibiarkan akan berlanjut menjadi gagal ginjal kronis. Itu apakah perlu cuci darah atau tidak nanti tergantung dari gangguan stadium si gagal ginjalnya. Nah, karena proteinnya lolos ke dalam urin, kan berarti hilang nih dari tubuh. Jadi bisa saja tubuh kekurangan protein. Nah, tubuh kekurangan protein itu salah satunya tandanya adalah kakinya bisa bengkak. Ya, jadi ketika bengkak, ketika ada pasien datang kakinya bengkak, itu kita pasti curiga apakah gangguan ginjal, gagal ginjal kronis, ginjalnya bocor atau gangguan jantung. Jadi kalau nanti kita akan periksa semua itu untuk screeningnya, kreatininnya bagaimana, terus protein urinnya bagaimana, jantungnya bagaimana. Kalau ternyata jantungnya normal, tidak ada gagal jantung ya yang menyebabkan kakinya bengkak, kemudian kreatininnya ternyata normal, tapi protein urinnya positif 3 atau positif 4, ya penyebabnya ya gagal ginjal yang bocor, kaki bengkaknya. Itu salah satunya. Oke, thank you Dok pemaparannya. Semoga clear ya Mbak Ayu tadi pertanyaan. Ada tadi Bu Siska Suryanto, adakah yang ingin bertanya langsung tadi raise hand? Silakan Bu Siska. Oh Kalau iya ada Bu, yang ini. selamat siang dokter. Dokter, saya mau bertanya. Ayah saya kan 68 tahun, dia rutin minum obat simvastatin 1x1, valsartan 1x1, pengencer darah kardioaspirin 1x1, dan metformin ekstrak 1x1. Dia juga dapat dari dokternya vitamin C, D, E yang diminum di rutin setiap hari. Apakah obat-obat tersebut jika diminum rutin setiap hari bisa berbahaya untuk kesehatan ginjal ya dok? Boleh saya tanya penyakitnya apa ya? Ayah saya ada Penyakit hipertensi, jantung koroner atau apa? hipertensi sama ada pengentalan darah sama ini ada diabetes dan kolesterol. Makanya Nggak, gini, dalam pemeriksaan memang obat-obat simvastatin bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal ya. Itu sudah dibuktikan dalam beberapa jurnal. Tapi pemberian simvastatin atau atorvastatin pada Bapak
pada pasien gitu ya, saya sebut aja. Pada pasien itu gunanya adalah untuk mencegah penyakit kardiovaskuler seperti jantung koroner. Karena untuk guideline terbaru ya, di guideline Amerika yang terbaru, pemberian statin, yaitu simvastatin atau atorvastatin atau rosuvastatin gitu ya, golongan statin itu bisa diberikan pada pasien diabetes atau hipertensi. Karena target dari LDL-nya adalah di bawah 70. Itu sangat rendah ya targetnya. Kenapa di bawah 70? Karena untuk mencegah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung pembuluh darah itu dalam hal ini penyakit jantung koroner, sehingga target dari LDL itu kolesterol jahat, itu harus di bawah 70. Nah, kapan golongan statin ini menyebabkan gangguan ginjal? Ini bisa nggak slide-nya disingkat? Sebentar ya. Jam berapa? Nah, gimana ya? Kapan golongan statin ini, yaitu ketika statin ini memiliki efek samping obat, yaitu rhabdomyolysis, di mana kencingnya nanti jadi coklat kemerahan. Nah, itu jadi ketika statin ini digunakan dosis tinggi dan tidak sesuai dengan instruksi dari dokter, maka bisa menyebabkan kita bisa mendapatkan efek samping obat, yaitu rhabdomyolysis. Tanda-tandanya adalah ya nyeri seluruh badan, kemudian buang air kecilnya jadi merah kecoklatan. Nah, itu berbahaya pasti. Tetapi selama tidak terjadi rhabdomyolysis, statin itu aman untuk digunakan. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda adanya gangguan ginjal atau efek samping obat seperti rhabdomyolysis, seperti aman. Jadi, tapi kita tetap harus memantau fungsi ginjal gitu ya. Nah, ketika fungsi ginjalnya sudah mulai naik nih, kreatininnya misalnya jadi 1,5 ke atas, misalnya 2 atau 3, ya statinnya coba dihentikan sementara dulu. Jadi pengobatan diabetes, hipertensi, apalagi ada penyakit jantung, apalagi ada post-stroke gitu ya, itu tetap harus diminum statinnya. Karena mencegah penyakit pembuluh darah ini. Jadi nanti kita tinggal milih nih, kalau begini mau minum statin atau enggak. Kalau minum statin bisa mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau kita tidak minum statin, malah berbahaya. Jadi ya kita akan berikan yang lebih penting manfaatnya. Nah, bagaimana kondisi ginjalnya? Kondisi ginjalnya ya tinggal kita pantau secara berkala. Jadi nggak usah takut kalau dikasih simvastatin atau vastatin atau yang penting dosisnya sesuai. Jangan berpikir nanti saya mau biar kolesterolnya cepat turun nih ya, kita minum simvastatin, minum atorvastatin, semua diminum itu akan menyebabkan kerusakan ginjal jelas. Tapi kalau dosisnya itu kan pasti dosisnya cuma 20 mg ya. Itu dosis terapeutik, dosis rendah juga ya. Kapan kita dikatakan simvastatin dikatakan tinggi apabila diberikan sehari 40 mg. Tapi itu biasanya kita berikan pada penyakit-penyakit jantung koroner, apalagi yang sudah pasang ring jantung. Nah, tapi kalau enggak, kita biasanya 20 mg itu dosis terapeutik biasa, sangat jarang menyebabkan gangguan ke ginjal. Gitu. Jadi nggak usah takut untuk pemakaian simvastatin, amlodipin yang tadi yang sudah saya sharekan di sini. Itu hanya sebagai pengetahuan bahwa obat-obatan kita ini yang kita konsumsi ini pasti akan diekspresikan lewat ginjal. Karena ada obat-obatan yang dikonsumsi, maka minum harus baik, ya, harus dijaga, harus
cukup. Kemudian jangan lupa kontrol penyakit dasarnya. Jangan sudah minum simvastatin, udah minum amlodipin, tapi penyakit dasarnya tidak terkontrol. Ini sia-sia, mubazir jadinya. Malah ginjalnya yang kena. Gitu. Ada pertanyaan, Mbak? Baik dok, terima kasih dokter atas penjelasannya. Oke, thank you dokter. Nah, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Dari pertanyaan dari Bu Liliana, ini kita pertanyaan mengenai juga ada produk ya dok. Produk keto analog yang direkomendasikan untuk suplementasi pada pasien gagal ginjal yang menjalani diet rendah protein. Apakah keto analog ini dapat direkomendasikan dok untuk gagal ginjal akut dok? Silakan dok. Bisa. Oke. Bisa kita beri, ada di beberapa literatur bisa kita berikan pada gagal ginjal akut, terutama gagal ginjal akut yang stadium 2 atau stadium 3, di mana memang ada pembatasan dari protein, supaya tidak memperberat fungsi ginjalnya. Tapi kalau stadium 1, biasanya kita tidak lakukan. Dan satu lagi penyebab dari gagal ginjal akutnya apa dulu? Gitu ya. Kalau gagal ginjal akutnya karena dehidrasi, pemakaian obat-obatan seperti itu, totosteril, bignat, CaCO3 gitu tidak membantu. Tidak membantu memperbaiki fungsi ginjalnya. Karena penyebabnya adalah dehidrasi atau perdarahan akut. Itu tidak akan memberikan makna terhadap si gagal ginjal akutnya. Tapi kalau penyebab gagal ginjal akutnya bisa karena obat-obatan nefrotoksik ya, itu kemungkinan masih bisa gitu. Tapi kalau batu ginjal atau karena prostat membesar selama penyebabnya belum diatasi, ya itu tidak akan membaik walaupun kita minum obat-obatan seperti itu. Oke, thank you dok. Dari Bu Lili ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup Bu Rere dan dokter. Terima kasih, sudah cukup clear. Oke, thank you dok. Nah ini saya ingin bacakan juga ada beberapa pertanyaan yang terkait kebiasaan atau mitos dok. Mungkin jawabannya bisa sangat singkat ya dok ya. Misalnya ini seperti ada pertanyaan terkait pekerjaan yang berada di depan api seperti pandai besi gitu ya, tukang nasi goreng seperti itu dok. Apakah itu berpotensi juga mengenai berimpact kepada ini dok penyebab gagal ginjal dok? Sebenarnya kan itu kan pandai besi. Oh berarti kan ini berhubungan dengan dehidrasi ya, keringatnya keluar banyak ya berarti. Di depan api ya. Kalau nggak diatasi, tidak minum misalnya orangnya tidak minum yang cukup, ya pasti akan mengarah ke gangguan ginjal karena berhubungan dengan kan pandai besi itu berarti kan berhubungannya dengan perapian ya. Betul. Perapian pasti keringatnya keluar banyak dan itu harus direhidrasi, diganti cairan yang keluar lewat keringat itu dengan minum. Ya. Jadi kalau tidak diatasi dengan penggantian cairan tubuh yang hilang melalui keringat, itu pasti akan berdampak ke ginjal, jelas. Oke, jadi bukan pekerjaannya ya dok? Bukan, pekerjaannya memang beresiko, tapi kalau orangnya tidak care terhadap dirinya sendiri, ya pasti akan terjadi gagal ginjal akut, jelas. Gitu. Oke, cukup clear. Thank you dok, rasanya sudah menjawab ya. Nah ini ada kebiasaan lagi dok mengenai gaya minum kopi gitu ya dok, atau minum konsumsi vitamin. Karena untuk mendukung misalnya kita biar lebih fresh, kita lebih sehat gitu dok. Dan itu akan terus, maksudnya kita sering seperti itu, apalagi di kala virus gitu ya dok. Jadi kita mengkonsumsi itu efeknya apa dok? Apakah itu juga berimpact kepada kesehatan ginjal kita dok? Sebenarnya tidak berhubungan secara langsung ya, asal kita minum air putihnya cukup. Itu satu. Kemudian minum kopi itu ternyata di beberapa literatur malah bisa membuat
mencegah penyakit jantung pembuluh darah. Jadi sebenarnya minum kopi itu sangat bagus gitu ya, tapi harus diimbangi dengan minum air putih atau air mineral yang cukup. Karena kalau air kopi saja itu sangat kurang kan begitu. Yang sangat berpengaruh itu bukan kopi, tapi seperti alkohol, minuman keras ya, kemudian minuman yang berenergi, ya saya tidak bisa sebut mereknya ya di sini ya, tahu sendiri ya, berenergi gitu, terus minum minuman soda, nah itu yang bisa menyebabkan gangguan ginjal, itu jelas. Kalau kopi, beberapa penelitian tidak menunjukkan efek ke ginjal secara langsung. Itu. Oke, ini menjawab ya tadi pertanyaan dari Mbak Raswita dengan Mbak Erni juga menjawab ya pertanyaan itu ya. Oke dok, nah ini ada pertanyaan lagi dari Pak Fendi gitu ya terkait kita kan dianjurkan tadi ya dok minum air cukup gitu. Kalau untuk lansia dok atau mungkin 50 tahun ke atas, apakah konsumsi air putihnya airnya itu juga sama dok dengan kita dok? Maksudnya gitu dok? Iya sama, asal tidak menderita penyakit seperti gagal jantung, gitu ya. Kalau gagal jantung kan pasti pembatasan cairan karena pompa jantungnya kurang bagus kan begitu. Asal lansia ini sehat, minumnya seperti biasa, tidak ada masalah. Tidak ada pengurangan, kalau lansia lebih sedikit gitu, tidak ada penelitian yang menunjukkan seperti itu. Jadi tetap minimal minum 1,5 liter ya, atau 1,6 liter boleh, seperti yang digambar, karena kita ngambilnya rata-rata tadi satu gelasnya 200 cc ya. Gitu. Minumnya kalau misalnya saya takut minum banyak nanti kencing malam hari, bangun-bangun terus nih karena kencing malam hari. Ya, kita di Indonesia ini kan kalau siang panas banget ya, gitu ya. Terutama Jakarta dan Jabodetabek lah. Itu kalau siang panas sekali. Kalau kecuali ini lagi musim hujan ya. Pancaroba maksudnya. Jadi minumlah yang paling banyak di pagi sampai siang. Menjelang sore itu minumnya lebih sedikit gitu. Apalagi sebelum tidur, minumnya segelas aja, setengah gelas pun boleh, nggak apa-apa, supaya tidak mengganggu tidurnya. Jadi pada lansia, usia dewasa muda, tetap airnya jumlahnya segitu. Kecuali ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan pembatasan cairan. Itu. Noted dok, thank you untuk sarannya, tipsnya ya dok. Menjawab ya Pak Fendi ya, jadi tetap minum. Untuk pertanyaan Mbak Dewi mengenai duduk tadi sudah ya dijawab juga sama dokter. Jadi bukan karena duduk terlalu lama jadi sakit pinggang tadi ya dok, tapi kalau duduk sakit kalau maaf ya potong. Kalau duduk lama sakit pinggang itu bukan ginjalnya, tapi lebih ke tulang belakangnya. Bisa aja saraf terjepit tuh karena duduk lama. Jadi bukan ginjalnya. Harus dicek ya dok. Iya harus dicek. Betul. Menjawab Mbak Dewi ya untuk yang pertanyaan ini ya. Jadi kalau kita back office ya, kita kan back office memang terkadang cenderung untuk duduk terlalu lama, tapi kita itu bukan karena ginjalnya ya dok. Oh ini tadi ada satu yang vitamin. Vitamin tadi belum terjadi ya dok. Iya lupa saya. Vitamin itu vitamin yang larut dalam air itu akan diekspresikan lewat ginjal. Sedangkan vitamin larut lemak itu akan sebagian besar akan diekspresikan lewat feses atau kotoran ya. Jadi hati-hati pada vitamin yang larut dalam air ya, seperti vitamin C dan vitamin B. Terutama vitamin C dosis tinggi bisa menyebabkan penumpukan asam oksalat. Nah, yang tadi kalau di ginjal akan terjadi batu ginjal. Nah, jadi pada kita-kita ini yang untuk daya tahan tubuh katanya vitamin C dosis tinggi itu harus diimbangi dengan minum yang banyak. Ya, minum nggak boleh kurang. Terus jangan menahan kencing karena asam oksalat karena vitamin C ini larut dalam air dan vitamin C ini di tubuh akan dioksidasi, sisa metabolismenya akan dioksidasi menjadi asam oksalat. Nah, asam oksalat ini bila menumpuk di ginjal jadi batu ginjal, ini yang akan menyebabkan masalah di ginjalnya pada vitamin C. Itu. Jadi kalau vitamin C dosis tinggi boleh diminum, boleh, tapi harus diimbangi dengan minum yang cukup, kemudian jangan menahan buang air kecil. Gitu.
Oke, termasuk yang effervescent ya dok ya. Jadi misalnya vitamin C dosis 3 effervescent tuh sudah pakai air dok. Itu selain itu kita minum air putih lagi gitu maksudnya dok atau gimana dok? Boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Sebenarnya kan kecukupan cairan tuh sebenarnya nggak hanya air mineral ya sebenarnya. Tapi kalau kita lebih banyak minum air teh daripada air mineral ya itu tidak bagus juga. Karena kan air teh, air kopi gitu ya kan mengandung kafein. Sedangkan air mineral ini lebih bagus ya. Gitu. Tidak ada kandungan yang memberatkan kerja ginjal. Itu aja sih. Oke, thank you dok. Ini kita lanjut aja, kita cepat dari Mbak Anggreni Puspita terkait penyakit GERD dok. Itu apakah juga punya potensi dok? Nah tadi kan saya belum mendengar ya mengenai GERD ini. Apakah punya potensi ke sana? Karena kadang kalau ini mungkin Mbak Dewi, Mbak Anggreni punya pengalaman, kadang kalau kumat itu akan sakit atau susah untuk buang air kecil. Sekalipun keluar sedikit perih, itu gimana dok kalau mengenai ini? Kalau GERD sebenarnya keluhan utamanya adalah rasa terbakar di ulu hati. Ya, di daerah ulu hati itu rasa panas seperti terbakar, bisa sampai ke tenggorokan juga ya karena itu kan dari mulut, leher ini tenggorokan ya, kemudian atau yang kita sebut kalau medis ini esofagus, kemudian baru ke lambung. Nah, kalau GERD ini keluhan utamanya ya rasa terbakar, bukan buang air kecil yang sulit atau sakit saat buang air kecil. Mungkin bisa aja ada dua hal yang saya pikirkan pada saat ini, yaitu pertama, apakah saking sakitnya si GERD ini sampai buang air kecil aja jadi susah. Jadi karena GERD perutnya sakit banget, jadi buang air kecil pun juga akan terasa sakit. Itu satu. Atau yang kedua adalah pasiennya selain GERD ada infeksi saluran kemih. Nah, itu yang mana gitu. Apakah kejadian yang pertama atau kejadian yang kedua? Karena pengobatannya akan berbeda. Kalau yang pertama karena saking sakitnya itu lambung ya, sakit perutnya sampai menjalar misalnya ke perut bagian bawah, terus ke pinggang ya, ke punggung gitu, terus ke dada, itu saking sakitnya GERD, itu bisa terjadi seperti itu ya. Jadi pengobatannya adalah PPI tadi, obat-obat golongan PPI atau proton pump inhibitor, dalam hal ini misalnya kayak lansoprazol, omeprazol, itu boleh diminum. Salah satu aja ya, jangan double. Jangan udah minum lansoprazol, minum omeprazol lagi. Nanti bukan lambungnya yang sehat, tapi malah ginjalnya yang sakit karena overdosis. Tuh. Kemudian kalau yang kejadian yang kedua, ada sakit GERD, kemudian ada infeksi saluran kemih sehingga susah buang air kecil, ya berarti harus ada penambahan antibiotik untuk infeksi saluran kemihnya selain penggunaan obat-obatan untuk lambung. Nah, tadi kan ada slide-nya sudah ditunjukkan bahwa obat-obatan seperti proton pump inhibitor juga bisa menyebabkan gangguan ginjal. Kapan terjadi? Apabila minumnya tidak teratur, ya, terus dosisnya tidak sesuai. Jadi dosisnya sangat tinggi. Jadi karena saking sakitnya, jadi pasiennya kadang ada yang minum sampai double dosisnya. Itu hati-hati karena resiko untuk kerusakan ginjalnya lebih tinggi. Kalau diminum secara teratur, kemudian dosisnya sesuai ya, dosis terapeutik tidak terlalu tinggi, maka kerusakan ginjalnya bisa dihindari. Jadi untuk GERD, kalau penyakit GERD-nya sendiri ke ginjal tidak ada, tapi sakitnya GERD itu bisa sampai ke pinggang dan ke punggung, sampai ke atas. Jadi pasiennya kayak menyesak. Jadi kadang dikira malah sakit jantung. Itu saking sakitnya GERD. Yang kedua, obat-obatan GERD sendiri bila tidak diminum secara tepat, tidak sesuai dosisnya, bisa menyebabkan gangguan ke ginjal. Gitu. Jadi memang pengobatan GERD itu sangat lama, ya minimal pengobatan 2 minggu, minimal sekali. Bisa sampai 3 bulan bisa. Kenapa lama? Karena di lambung itu ada asam lambung. Dan ketika luka,
itu akan susah sembuh karena kita udah minum obat nih, obat-obat lambung seperti supralfat, omeprazol atau lansoprazol gitu ya, itu luka akan menutup, akan mulai membaik. Tapi ketika kita salah makan atau kita stres di mana asam lambungnya naik lagi, asam lambungnya ini yang meningkat ini akan bisa membuat luka yang tadi sudah mulai membaik kembali luka. Jadi emang agak susah untuk pengobatan GERD. Ya, karena 90% menurut penelitian, 90% ini penyebabnya bukan makanan, tetapi malah pikiran, emosional, stres. Gitu. Oke, thank you dok. Jadi sudah menjawab ya Mbak Anggreni ya mengenai GERD tadi ya. Oke, dok, ini tadi nyambung dari Bu Elsa Hartaningsih gitu ya terkait kesehatan ginjal tadi. Dok, kalau misalnya diganti dok, misalnya terkait begadang dok, tadi kan minum kopi ya. Kalau begadang itu kesehatan ginjal gimana? Kalau misalnya Memang diganti tidurnya siang gitu dok, nggak ngaruh. ini gimana dok? Nggak pengaruh, karena tetap metabolisme ginjalnya, pembersihan ginjal itu di malam hari. Jadi kalau dibalik malah nggak ada pengaruhnya ke tubuh, malah bahaya. Ya? Iya, nggak kemana-mana, tetap aja ginjalnya tidak melakukan pembersihan ginjalnya itu tidak akan maksimal gitu. Walaupun sudah saya mau tidur di siang hari itu beda, malah metabolisme tubuhnya jadi kacau. Karena dia memang tubuh ini memiliki jam-jam biologis tertentu, jadi nggak bisa kita ganti dan nggak bisa kita tukar. Kalau kita tukar pasti amburadul badannya. Iya, thank you dok. Jadi beda ya dok ya tadi ya. Jadi bukan berarti diganti. Oke, dok ini ada pertanyaan lagi. Saya coba ke bawah tadi untuk ada mitos juga. Kalau kita minum sambil berdiri nggak? Apakah berpengaruh dok terkait ginjal? Itu mitos dok. Minumnya harus duduk gitu. Gini, kalau ini mungkin Muslim ya, kita di Islam itu disarankan memang lebih baik minum sambil duduk gitu ya. Memang ada penelitiannya gitu ya. Tapi memang secara etika kan lebih bagus minum itu sambil duduk juga. Sebenarnya tidak beberapa penelitian memang mendukung saran dari agama ya, itu kan berhubungan dengan agama kan, kita tidak boleh minum sambil berdiri gitu, harus sambil duduk. Ya itu memang benar, ada beberapa penelitian yang menunjukkan hal seperti itu, dan dari segi etika pun akan lebih bagus melihatnya kalau orang minum sambil itu aja sih. Ini sebenarnya segi agama ini Mbak. Iya. Mungkin yang jawab mungkin bukan begitu ya Mbak Ayu ya. Ustadz ini. Mbak Ayu seharusnya jadi bukan karena mitos tapi dari sisi Tapi agama. penelitiannya memang ada beberapa penelitian yang mendukung. Gitu. Oke, thank you dok. Termasuk kalau shift di malam hari ya dok, bagaimana orang bekerja di malam hari? Tadi nyambungnya di atas tadi dok. Betul, hati-hati. Jadi kalau kita memang karena pekerjaan dan tidak bisa ditinggalkan, ya nggak mungkin kita nggak kerja kan, rezekinya dapatnya di malam hari. Ya berarti kita harus imbangin, misalnya tidak minum minuman yang berenergi ya. Karena kan kalau ngantuk kita pasti minum, banyak orang yang minum minuman yang berenergi biar tidak ngantuk. Terus kopi itu juga harus dikurangin. Jadi lebih baik minum air putih. Jadi terus melakukan pemeriksaan berkala untuk pemeriksaan ginjalnya. Hati-hati seperti itu. Jadi lebih aware nih, gitu. Betul. Thank you dok menjawab dengan pertanyaan Mbak Elsa ya. Rasanya sudah menjawab juga. Adakah lagi yang belum terjawab di sini? Tadi ada pertanyaan Pak Jajat dok mengenai bakteri E. coli ya. Apakah itu juga mungkin salah satu penyebab gagal ginjal dok? Karena pernah ada sih dia melihat di TV gitu dok. E. coli mungkin hubungan dengan infeksi saluran kemih gitu. Jadi tidak secara langsung menyebabkan gagal ginjal, tidak. Tapi menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih itu kan bisa menyebabkan gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronis gitu. Tergantung yang mana kan. Kalau infeksinya berulang, maka resiko untuk terjadinya gagal ginjal kronis akan lebih besar. Jadi bukan E. coli-nya menyebabkan gagal ginjal kronis, tapi E. coli bisa menyebabkan infeksi saluran kemih sehingga bisa mengganggu fungsi dari ginjal itu. Itu hubungannya ke situ. Menjawab dok.
Kayaknya begitu ya Pak Dajat ya. Nah ini Mbak Rizky juga tanya dok, kalau misalnya saluran kemih tadi terdetek nggak sih dok kalau untuk pemeriksaan MCU berkala gitu dok? Sebenarnya sudah terdetek nggak ya dok kalau terkait saluran kemih tadi di MCU? Kalau MCU-nya memeriksa kreatinin, pasti akan Dilihat. terdeteksi. Oke. Tergantung apa yang diperiksa dalam MCU, gitu ya. MCU harus kita tahu ginjalnya rusak atau tidak, atau terganggu gitu maksudnya. Ya dilihat dari kreatininnya, kemudian lihat dari urin lengkapnya, urinalisa. Nanti bisa tahu nih gangguan ginjalnya apa. Itu minimal sekali. Kalau mau lengkap bisa sekalian USG ginjal. Tapi USG ginjal itu hanya untuk melihat kerusakan secara anatomis, secara struktural, secara fungsi. Tetap yang diperiksa adalah kreatinin, urium boleh, urium kreatinin ya, dan urinalisa, urin lengkap. Nah, itu untuk melihat fungsi dari ginjalnya. Kalau untuk anatominya minimal sekali pemeriksaan dari USG gitu. Ditambah pemeriksaan USG gitu ya Mbak Rizky Iya, ya. untuk melihat anatomi ginjalnya bisa. Kalau di MCO kami di Soho nggak ada ya Mbak Rizky ya untuk USG gitu. Jadi silahkan Nggak apa-apa. Sendiri. Iya, untuk Nggak masalah, nanti USG bisa dilakukan ketika kreatininnya mulai ada tanda-tanda kerusakan. Nah, baru nih kita USG gitu. Jadi USG nggak harus maju duluan, tapi yang maju duluan adalah biasanya kreatininnya dulu, urinalisanya dulu, itu yang pertama. Nah, kapan di USG? Ketika tadi ada kreatinnya meningkat, atau ada misalnya keluhan, biasanya berdarah, atau buang air kecilnya itu tersendat-sendat, anyang-anyangan, yang tadinya pancarannya kuat jadi terputus-putus. Nah, itu kita harus USG. Itu. Jadi USG bisa dilakukan setelah keluhan muncul atau ada kreatinin, peningkatan dari kreatinin. Sudah. Thank you, dokter. Nah, rasanya sudah terjawab semua ya, so people ya, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Thank you untuk Dokter Tika dan Rumah Sakit Primaya yang sudah menjawab banyak sekali pertanyaan, penasaran kami dan terjawab ya dok ya. Tips-tipsnya juga saya sudah kami juga sudah mendapatkan dari dokter juga. Sebelum kita closing nih, saya tahu dokter statement sangat sibuk ya. Apakah ada closing statement yang diberikan untuk so people dok sebagai closing dari dokter kali ini? Silahkan. Take home message-nya adalah karena ini kita harus lebih aware terhadap kesehatan kita ya, karena yang penting adalah lifestyle kita harus bagus ya. Tadi dengan cara cerdik itu aja kita lakukan cerdik. Dengan melakukan cerdik itu kita sudah bisa mencegah adanya gangguan ginjal ataupun penyakit di badan kita. Jadi pertama harus lakukan lifestyle-nya cerdik itu. Kemudian apabila ada kita sudah menderita hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung ya, kita harus lebih aware untuk mengontrol penyakitnya sehingga terkontrol dan tidak menyebabkan komplikasi ke ginjal dalam hal ini. Itu aja. Nah, kalau sudah terjadi gagal ginjal bagaimana? Itu tidak perlu panik ya, tapi harus pasiennya harus sadar untuk selalu periksa, kontrol ke dokternya, konsultasi, sehingga mencegah untuk dilakukan hemodialisis. Ya, bagaimanapun dokter-dokter ini tidak akan menyuruh cepat-cepat, oh ini gagal ginjal harus cuci darah, tidak, jangan takut. Jadi semakin dini ketahuan, ya, semakin baik. Kalau memang ada terjadi masalah di ginjal, silahkan konsultasi untuk sama-sama kita mencegah stadium yang lebih parah dari gagal ginjalnya dan mencegah terjadi untuk dilakukan hemodialisis. Jadi tetap lifestyle-nya dijaga, kemudian deteksi dini, periksa ureum kreatinin ya sejak dini, kemudian itu tadi pola hidupnya harus bagus, itu tadi lifestyle-nya harus bagus untuk mencegah terjadinya gangguan ginjal. Itu aja sih intinya. Terima kasih
dokter. Jadi kita memperbaiki ya dok lifestyle kita ya, mulai Iya. sekarang ya. Jangan terlambat gitu ya. Pakai cerdik aja. Ya, setuju sekali. Baik, nanti rekan-rekan Sopipa saya akan share. Saya akan kirimkan materi dari Dokter Tika tadi kepada Sopipa semua. Jadi jangan takut kalau misalnya ada yang masih pengen lihat-lihat lagi masih bisa ya. Jadi nanti di situ saya akan share. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Dokter Ya, Tika untuk hari ini perbincangannya sangat menarik, sangat lengkap dan menjawab banyak sekali pertanyaan seputar kesehatan ginjal. Terima kasih juga kepada FED Insurance sebagai rekanan pelayanan kesehatan Global Health dan juga kepada khususnya untuk Primaya Hospital Depok, sukses untuk pelayanannya gitu ya. Terima kasih juga untuk gimmicknya. Harapannya kita semua aware ya dengan kesehatan ini, termasuk kesehatan ginjal. Karena dengan badan yang sehat, pasti kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal. Tentunya juga produktivitas kita sebagai karyawan juga akan terus meningkat dan juga Global Health semakin meningkat lagi. Dan bagi penanya, nanti kami akan informasikan via email untuk mendapatkan gimmick dari FGD dan juga dari Primaya Hospital Depok. Dan akhir kata, saya Rere, undur diri dari SGH Webinar Series Health Talk sore kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas, melanjutkan pekerjaan kembali. Sampai berjumpa pada SGH Webinar Series berikutnya. Terima kasih, Soho People. Thanks a lot, dokter. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama.